Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriza Ramadan dengan NIM 2205931. Tujuan saya di sini pembuatan video kali ini untuk mengerjakan terkait tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Statistik Multivariat, yaitu Pak Ilham Taib. Di sini saya bakalan mengolah data yang telah diberikan dari mata kuliah statistik multivariat untuk diolah menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Nah, mungkin di sini udah saya share screen untuk aplikasi Smart PLS-nya. Mungkin di sini kita membuat new project. Kita buat nama project kita tuh SPLS. SPLS. Sorry, SPLS statistik. Buat SPLS saja lah. Oke, kita save. Habis itu kita improve data. Setelah kita improve data, kita masukkan data yang mau kita olah. Nah, nanti setelah itu bakal muncul seperti ini setelah kita memasukkan datanya. Ketemu casesnya itu ada 130 dan beberapa variabel impulse buying, attitude, tower flash, scarcity on flash sale, shopping enjoyment. Nah, setelah itu kita improve. Setelah itu kita import. Setelah kita import nanti bakalan setelah penampilan dari Smart PLS-nya dari aplikasinya langsung seperti ini. Setelah itu kita back aja. Setelah kita back, kita create model yang terlebih dahulu. Kita create modelnya itu Smart PLS. Di sini kita pilih PLS SEM. Di sini kita kasih nama SPLS. Oke, kita save. Setelah itu muncul beberapa variabel seperti ini. Setelah muncul beberapa variabel seperti ini, nanti kita masukkan satu-satu ke dalam sini. Oke, kita atur menggunakan rapian masing-masing ya. Ini tergantung selera masing-masing aja. Untuk namanya, untuk caption in modelnya kita itu ada X1, X2, Y1, dan Y2. Nah, untuk attitude tower flash sale ini itu dari X1. Kita apply, setelah itu kita kecilkan aja biar lebih mudah nanti kita membaca datanya ya. Kita setelah itu oke. Oke, setelah itu scarcity on flash sale kita masukkan juga di bawah sini. Kita oke kan. Kita ubah namanya klik 2 kali, baru bakal muncul seperti ini caption in model. Kita ganti namanya menjadi X2. Setelah itu kita apply kembali, kita atur, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Oke, kita atur seperti ini aja. Oke, pas. Selanjutnya itu shopping enjoyment. Shopping enjoyment ini kebetulan itu menjadi variabel Y1, kita letakkan di tengah ini. Oke, setelah itu kita atur serapi mungkin. Kita ubah caption modelnya menjadi Y1. Jadi Y1, selanjutnya kita play. Kita play, setelah itu kita play. Kita play, kita rapikan kembali. Nah, selanjutnya itu impulse buying. Impulse buying kita masukkan juga. Ini menjadi variabel X2 kita. Kita oke kan. Kita rapikan lagi. Kita tekan 2 kali untuk menggantikan captionnya menjadi Y2. Oke, sorry. Habis itu kita play, kita rapikan lagi. Oke, siap. Mungkin kurang besar ya, kurang kelihatan ya. Oke, udah. Setelah itu eh, kita calculate, kita pilih PLS SEM algorithm. Sebelum itu mungkin kita konekkan terlebih dahulu. Kita konekkan terlebih dahulu. Setelah kita konekkan X1 ke X2, X1 ke Y1, X2 ke Y1, setelah itu dari Y1 ke Y2, jangan lupa juga dari X1 ke Y2-nya, terus dari X2 ke Y2, setelah itu baru kita, setelah kita konekkan, setelah kita rapikan, baru kita converse, itu kita pilih mode PLS, please cost rename, kita pilih di sini CMB SEM, kita kasih nama SPLS, kita save. Sorry, kita pilih ulang lagi. Di sini kita pilih mode BCA, mode SPLS. Sorry ya, sebentar.
Oh, oke, sebentar, maaf. Sebentar, sebentar. Baik, mungkin mohon maaf tadi habis itu udah kita mohon maaf, sebentar ada gangguan sedikit. Habis itu kita converse, terus model. eh Sini kita APS algoritma. Habis itu kita start calculation. Setelah itu baru keluar datanya yang telah kita olah tersebut. Nah, untuk datanya ini kita langsung bisa menyimpulkan terkait data ini tadi kita dapat kejelasan dari data yang telah kita olah bahwa untuk sikap terhadap penjualan yang flash itu berpengaruh sebanyak 0,132 terhadap shopping enjoyment-nya dari X1 ke variabel X2. Mohon maaf, ini mungkin kita atur aja lagi ya, biar kebaca. Kita atur, kita geser. Ini tadi kan X2 nih, Y ke Y1. Nah, Y1 dari X1 mempengaruhi 0,132 terhadap Y1. Jadi untuk kecepatan untuk atas penjualan barang itu hanya berpengaruh sebesar 132 kepada enjoyment kepada konsumen kita nantinya. Nah, akan tapi dari scarcity on flash sale itu sangat berpengaruh sampai pengaruhnya itu mencapai 0,671% dari eh, kelangkaan barang yang kita jual itu mempengaruhi enjoyment dari pelanggan kita itu sebesar 671. Jadi sangat berpengaruh terhadap pemasaran yang akan konsumen kita bakalan inginkan nantinya. Dari konsumen kita, kita bisa menarik konsumen itu sebesar peluangnya itu 671 terhadap kelangkaan barang yang bakalan kita jual nantinya. Nah, selanjutnya juga dari variabel Y1 ke variabel Y2-nya itu berpengaruh sebesar 0,300 terhadap terhadap pembelian 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 impulsifnya dari dari calon pelanggan kita nantinya, sehingga itu nanti totalnya 1,000. Jadi terus dari X1 dan X2 juga mempengaruhi terkait variabel Y2-nya. Jadi untuk variabel Y2-nya itu mempengaruhi dari X1 sebesar 0,104 dari ke impuls buying, jadi dari pelanggan kita nantinya itu sangat mempengaruhi terhadap attitude tower fair sale-nya yang bakalan kita ajukan kepada calon konsumen kita. Nah, selanjutnya variabel X2 dari kelangkaan terkait barang yang bakal kita jualkan itu juga mempengaruhi di sini pengaruhnya positif semua, tidak ada negatif. Jadi dari X2 ini mempengaruhi kepada impuls buying itu sebesar 187%. Jadi mungkin di sini eh, dari hasil beberapa semua usaha yang telah ditentukan atau usaha yang telah dibuat oleh marketing kita, insya Allah itu bakalan mempengaruhi negatif semua terhadap impuls buying terhadap calon konsumen kita nantinya. Jadi dari beberapa langkah dari attitude toward flash sale, dari scarcity on flash sale, selanjutnya shopping enjoyment, nah itu mempengaruhi terhadap impuls buying dari calon pelanggan kita untuk membeli barang kita nantinya. Dari eh, kecepatan dari penjualan barang kita juga mempengaruhi sebesar 100,4 persen, dan dari kelangkaan barang kita itu yang lumayan besar terkait pengaruhnya itu sebesar 0,187%. Jadi dari beberapa selanjutnya juga juga tidak lupa dari sini dari Y1 untuk mempengaruhi dari variabel Y2-nya itu mempengaruhi sebesar 0,300% dari terhadap pemasaran-pemasaran dari sebelumnya, dari attitude toward flash sale, dari security on flash sale. Jadi shopping enjoyment itu sangat mempengaruhi terkait
pelanggan kita nanti yang akan membeli barang yang bakalan kita pasarkan nantinya. Baik, mungkin untuk penjelasan terkait data yang diolah menggunakan aplikasi SPLS. Cuman itu yang bisa saya paparkan untuk pertemuan kali ini. Mungkin untuk selanjutnya, jikalau ada kesalahan terkait penjelasan dan ada sedikit miss dari pengolahan aplikasinya, saya masih berusaha untuk mengolah data dengan benar. Mungkin untuk kesalahan-kesalahan selanjutnya bakalan saya perbaiki. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Saya Heri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.